Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari mengenai materi yang ada dalam bab 2, yaitu seputar sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Pada pagi hari ini kita akan membahas mengenai subbab pertama kita, yaitu mengenai hakikat demokrasi. Adapun dalam mempelajari hakikat demokrasi, kita akan lebih mendalami yaitu makna tentang demokrasi, terus kedua klasifikasi demokrasi, dan yang ketiga itu adalah mengenai prinsip-prinsip demokrasi. Oke, langsung saja kita akan membahas yang pertama, yaitu mengenai makna demokrasi. Nah, pasti kalian ini sering banget mendengar kata-kata demokrasi, baik itu di berita atau mungkin dari sumber-sumber lainnya. Lalu apa sih demokrasi itu? Jadi di sini demokrasi itu berasal dari kata Yunani, di mana demos itu berarti rakyat, kratos atau kerten yang berarti pemerintahan. Jadi di sini demokrasi itu berasal dari bahasa Yunani yang dapat disampulkan itu adalah sebagai pemerintahan rakyat. Kata ini kemudian diserap menjadi salah satu kosakata dalam bahasa Inggris, yaitu demokrasi. Lalu menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi ini merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Hal tersebut ini dapat diartikan bahwa dalam sebuah negara demokrasi, kekuasaan tertinggi itu berada di tangan rakyat dan dijalankan langsung oleh rakyat atau wakil-wakil yang mereka pilih di bawah sistem pemilihan bebas. Rakyat ini dengan serta-merta mempunyai kebebasan untuk melakukan semua aktivitas kehidupan, termasuk aktivitas politik, tanpa adanya tekanan dari pihak manapun. Karena pada hakikatnya yang berkuasa itu adalah rakyat untuk kepentingan bersama. Dengan demikian, sebagai sebuah konsep politik, demokrasi adalah landasan dalam menata sistem pemerintahan negara yang terus berproses ke arah yang lebih baik. Dalam proses tersebut, rakyat diberi peran penting dalam menentukan atau memutuskan berbagai hal yang menyangkut kehidupan bersama sebagai sebuah bangsa dan juga negara. Kebebasan dan demokrasi itu sering dipakai secara timbal balik, tetapi padahal keduanya ini tidak sama. Sebagai suatu konsep, demokrasi itu adalah seperangkat gagasan dan prinsip tentang kebebasan yang juga mencakup seperangkat praktik yang terbentuk melalui sejarah panjang dan sering berliku-liku. Nah, singkatnya ini, demokrasi itu adalah pelembagaan dari sebuah kebebasan. Artinya, kebebasan yang dimiliki rakyat itu diatur dan diarahkan oleh sebuah lembaga kekuasaan yang sumber kekuasaannya itu berasal dari rakyat dan dijalankan sendiri oleh rakyat, sehingga kebebasan yang mereka miliki ini dapat dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak melanggar kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Nah, jadi di sini juga dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi itu adalah sebuah sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Lalu kita lanjut, selanjutnya itu adalah kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Jadi di sini pertama berdasarkan titik berat perhatiannya itu ada demokrasi formal. Nah, jadi di sini yang dimaksud dengan demokrasi formal itu adalah suatu demokrasi yang menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa disertai upaya untuk mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Nah, bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara liberal. Yang kedua ada demokrasi material. Nah, di sini demokrasi ini dititik beratkan pada upaya menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi. Sedangkan persamaan dalam bidang politik kurang diperhatikan, bahkan kadang-kadang dihilangkan. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara komunis. Sedangkan yang ketiga adalah demokrasi gabungan. Bentuk demokrasi yang mengambil kebaikan serta membuang keburukan dari bentuk formal dan material. Bentuk demokrasi ini dianut oleh negara-negara non-bloknya. Jadi ini adalah klasifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Kalau misalnya yang formal ini menjunjung tinggi persamaan dalam bidang politik tanpa mengurangi atau menghilangkan kesenjangan dalam bidang ekonomi. Sedangkan kalau material itu kebalikannya,
Kalau yang material itu lebih menghilangkan perbedaan dalam bidang ekonomi tapi kurang memperhatikan di bidang politik. Sedangkan kalau gabungan itu lebih memilih mengambil kebaikan yang ada di antara formal dan material dan membuang yang buruknya dari formal dan material. Sedangkan berdasarkan ideologi itu ada demokrasi konstitusional atau liberal dan juga demokrasi rakyat atau proletar, di mana demokrasi konstitusional ini adalah demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualisme. Ciri khas pemerintahan demokrasi ini adalah kekuasaan pemerintahnya itu terbatas dan tidak diperkenankan banyak melakukan campur tangan dan bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Kekuasaan pemerintah dibatasi oleh konstitusi. Konstitusi itu bisa dikatakan sebagai undang-undang. Sedangkan kalau demokrasi rakyat itu demokrasi yang didasarkan pada paham esinisme. Demokrasi rakyat mencita-citakan kehidupan yang tidak mengenal kelas sosial. Manusia dibebaskan dari keterikatannya kepada pemilik pribadi tanpa ada penindasan serta paksaan. Akan tetapi untuk mencapai masyarakat tersebut, apabila diperlukan dapat dilakukan dengan cara paksa atau kekerasan. Jadi di sini bisa dilihat nih perbedaannya nih antara demokrasi konstitusional atau liberal dengan demokrasi rakyat. Sedangkan berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat, ada demokrasi langsung dan tidak langsung. Kalau demokrasi langsung itu adalah paham demokrasi yang mengikutsertakan setiap warga negaranya dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijaksanaan umum negara atau undang-undang secara langsung. Sedangkan yang tidak langsung ini dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Penerapan demokrasi seperti ini berkaitan dengan kenyataan suatu negara yang jumlah penduduknya semakin banyak, wilayahnya semakin luas, dan permasalahan yang dihadapinya semakin rumit dan kompleks. Demokrasi tidak langsung atau demokrasi perwakilan biasanya dilaksanakan melalui pemilihan umum atau pemilu. Jadi ini bedanya antara langsung dengan tidak langsung. Kalau misalnya langsung, rakyat itu selalu diikutsertakan secara langsung untuk mengambil suatu kebijakan-kebijakan tertentu. Sedangkan kalau yang tidak langsung, ini yang mengambil kebijakan-kebijakan tertentunya itu adalah wakil rakyat yang dipilih oleh rakyat itu sendiri dalam pemilu atau pemilihan umum. Dan yang terakhir itu adalah prinsip-prinsip demokrasi. Jadi ada beberapa prinsip-prinsip demokrasi. Itu yang pertama adalah membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kedua, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang ketiga, menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya, menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Lalu menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dan yang terakhir, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Jadi inilah prinsip-prinsip demokrasi yang harus dijalankan dengan baik agar suatu negara bisa dikatakan sebagai negara demokrasi yang benar sesuai dengan konsepnya. Jadi inilah pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.